Halo, perkenalkan nama saya Noni Winda Simatupang, NPM 2201070020. Materi yang akan saya bahas adalah hasil kali langsung grup, yang dimana definisinya di sini dikatakan, dalam teori grup, terdapat cara untuk membangun grup yang lebih besar dari hasil kali langsung grup-grup yang lebih kecil, dan di samping itu sering juga diharapkan dapat memfaktorkan grup-grup yang lebih besar sebagai perkalian grup-grup yang kecil dan sederhana. Di sini dikatakan, misalkan G dan H adalah grup, maka hasil kali langsung G kali H adalah sistem aljabar yang didefinisikan dengan himpunan G kali H sama dengan himpunan GH, di mana G elemen grup G dan H elemen grup H. Dan operasi didefinisikan sebagai AB bintang CD itu sama dengan A ditambah C dan B ditambah D. Himpunan G kali H dinamakan hasil kali kartesian dari himpunan G dan H yang terdiri dari pasangan berurutan GH. Dan dalam hal ini, G dan H dinamakan faktor dari G dikali H. Bidang kartesiannya adalah R kuadrat, yang dimana himpunan XY, dimana XY itu dalam R merupakan salah satu contohnya, dan dalam hal ini R kuadrat itu sama dengan R dikali R. Kita masuk pada teorema 1. Dikatakan, jika G dan H itu grup, maka G kali H merupakan grup, yang dimana kita di sini membuktikan apakah itu tertutup. Nah, di sana diambil G1H1, G2H2 itu dalam G dikali H. Dikarenakan pada operasi grup tadi, AB operasi bintang CD itu sama dengan A ditambah B dan A ditambah C dan B ditambah D. Maka di sini G1H1 operasi bintang G2H2 itu sama dengan G1G2H1H2, dengan G1G2 ini merupakan dalam grup G karena G itu tertutup, dan H1H2 ini dalam grup H dikarenakan grup H ini tertutup, maka pergandaannya masih dalam G dikali H. Kita masuk pada sifat hukum asosiatif. Dibuat di sini G1H1, G2H2 dan G3H3 itu sama dengan G1G2, H1H2 operasi bintang G3H3 itu sama dengan G1G2 dikalikan dengan G3 dan H1H2 dikalikan dengan H3. Maka itu sama dengan G1 dikalikan dengan G2G3 dan H1 dikalikan dengan H2H3. Itu sama dengan G1 H1 operasi bintang G2 G3 H2 H3 sama dengan G1 H1 operasi bintang G2 H2 dan operasi bintang G3 H3 kembali ke semula. Maka terbukti. Kita lanjut pada hukum identitas. Dengan kita menduga E dan E dengan E pertama ini masuk dalam grup G dan E kedua ini masuk dalam grup H sebagai identitas G dikali H. Karena XY operasi bintang EE itu sama dengan XE dan YE itu sama dengan XY, maka berarti E dan E ini identitas dalam G kali H mempunyai inverse. Dan perlu kita ingat bahwa jika suatu grup itu abelian atau komutatif, maka hasil kali langsungnya juga abelian. Kita masuk pada contoh soal, yang dimana contohnya dibilang jelaskan hasil kali dari Z3 dikali Z4, yang dimana kita ketahui Z3 ini adalah modulo 3 dan Z4 ini adalah modulo 4. Nah, di sana penyelesaiannya itu elemen dari modulo 3, yaitu himpunan 0, 1, dan 2, yang dimana ordernya ini ada 3. Dan elemen dari modulo 4, himpunan 0, 1, 2, dan 3, dan ordernya ada 4. Maka order dari Z3 dikali Z4 itu adalah 3 dikali 4, yaitu 12.
Jadi totalnya ada 12 elemen. Dari total 12 elemen ini, yaitu Z3 dikali Z4, maka kita dapatkan 0 dan 0, 01, 02, 03, dan 10, 11, 12, dan 13. Dan yang terakhir 20, 21, 22, dan 23. Itu adalah elemen hasil kali Z3 dikali Z4. Kita lanjut pada operasi dalam komponen, yang dimana operasinya tadi kita ingat bahwa AB operasi bintang CD itu sama dengan A ditambah C dan B ditambah D, yang dimana di sini kita ambil titik 11 dan titik 23, yang dimana ini satu adalah A, 1B, 2C, 3D. Berarti jika kita operasikan dalam operasi AB tadi, maka 1 ditambah 2 di modulo 3 dan 1 ditambah 3 di modulo 4. Maka hasilnya 0 dan 0. Yang kedua, 0, 2 ditambah 2, 0. Maka 0 tambah 2 di modulo 3, 2 ditambah 1 di modulo 4, hasilnya 2, 3. Kita ambil lagi titik 1, 3 dan 1, 2. Menjadi 1 ditambah 1 di modulo 3, 3 ditambah 2 di modulo 4, maka hasilnya 2, 1. Dan sampai seterusnya. Dan grup ini dikatakan abelian karena Z3 dan Z4 keduanya adalah grup abelian atau komutatif terhadap penjumlahan, maka hasil kali kartesiannya mereka Z3 dikali Z4 juga merupakan grup abelian. Urutan penjumlahannya tidak memengaruhi hasil dari AB ditambah CD itu sama dengan CD ditambah AB. Kita masuk, di sana dikatakan apakah grup tadi pada contoh soal tadi bersifat siklik. Nah, perlu kita ketahui grup modulo N dikali dengan modulo M bersifat siklik jika dan hanya jika FVB dari N dan M-nya itu adalah 1. Karena FVB dari 3, 4 itu adalah 1, maka modulo 3 dikali dengan modulo 4 adalah grup siklik. Karena bersifat siklik dan memiliki 12 elemen, maka grup ini isomorfik dengan modulo 12. Artinya secara struktural Z3 dikali Z4 itu ekivalen dengan Z12, sehingga dapat disimpulkan sifatnya Z3 dikali Z4 ini memiliki 12 elemen dan bersifat abelian atau komutatif, bersifat siklik karena FPB 3 dan 4 itu adalah 1 dan strukturnya sama dengan Z12. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.